Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, ikhwatal iman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keimanan kita dalam Islam ini adalah mengimani bahwa Islam Allah turunkan sebagai agama yang sempurna dan lengkap. Sempurna karena semua yang Allah ajarkan itu pasti adalah benar, penuh dengan kebaikan dan hikmah. Lengkap karena memang tidak ada bagian dari kehidupan ini, bagian dari alam ini yang tidak Allah ajarkan. Semua telah Allah ajarkan, telah Allah sampaikan. Ya, tentu ada yang dengan rinci, ada yang hanya global saja. Allah SWT berfirman dalam salah satu potongan ayatnya, yaitu surat 6 ayat ke-38, Ma farratna fil kitabi min syai'. Di dalam kitab ini tidak ada yang kami lupakan, sedikit pun. Tidak ada suatu apapun yang kami lupakan di dalam kitab ini. Artinya semuanya sudah diajarkan. Berarti baik itu urusan ibadah maupun urusan sosial, dari tingkat yang kelihatannya remeh sampai urusan yang besar. Dari urusan pribadi, rumah tangga, sampai ke negara, semua telah Allah ajarkan. Dalam Islam ini semua telah diajarkan. Nah, di antara perkara yang penting yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah soal kepemimpinan. Karena baik atau tidaknya suatu masyarakat di antaranya ditentukan oleh pemimpinnya. Termasuk juga bahaya tidaknya keberadaan dan keberlangsungan Islam itu sendiri juga ditentukan oleh pemimpinnya atau rezimnya. Maka Islam memandang bahwa pemimpin adalah perkara yang sangat penting. Sangat banyak dalil yang menunjukkan hal itu, baik dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dalil yang menunjukkan tentang pentingnya suatu kepemimpinan atau pemimpin. Allah berjanji akan menganugerahkan kepemimpinan dalam bentuk khalifah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat ke-55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Yang artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa pasti Allah akan memberikan kekhalifahan kepada mereka di muka bumi. Sebagaimana Allah juga sudah pernah mengangkat, memilih khalifah untuk mereka di masa-masa sebelumnya. Dan Allah akan meneguhkan, menguatkan agama untuk mereka yang Allah ridhoi itu. Dan Allah akan mengganti untuk mereka rasa aman yang sebelumnya dalam kondisi tidak aman. Dengan begitu, mereka bisa beribadah kepadaku dengan nyaman dan tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku. Maka siapa yang kafir setelah itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Di ayat ini Allah menjanjikan kekhalifahan, dan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga menjadi sarana tegaknya agama itu. Yang kedua, dalil yang kedua,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, idza kharaja thalathatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang yang keluar untuk safar, untuk pergi jauh, maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya menjadi pemimpin mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yahillu li thalathatin yakununa bi fallatin minal ard illa amaru alaihim ahadahum. Tidak halal, tidak boleh kalau ada 3 orang berada di suatu tempat kecuali mereka mengangkat salah satunya menjadi pemimpin mereka, menjadi amir mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dari 2 hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau As-Siyasah Asy-Syariah mengambil pelajaran penting, yaitu kalau dalam kumpulan orang, dalam komunitas orang yang jumlahnya sangat sedikit, hanya 3 orang misalnya, itu pun juga dengan sebab yang sifatnya kondisional, diperintahkan untuk mengangkat pemimpinnya, apalagi kumpulan orang yang banyak dan permanen, ya, seperti bermasyarakat, maka hukumnya tentu jauh lebih penting. Bisa dikatakan inilah hukum yang harus dipilih, diangkat pemimpinnya. Maka beliau mengatakan, ya, masih dalam kitab beliau itu, inna wilayata amrin nasi min a'dhami wajibatiddin, bahwa mengelola dan mengurusi urusan manusia, memimpin urusan manusia adalah kewajiban agama yang paling agung, atau di antara kewajiban agama yang paling agung. Bahkan untuk urusan agama dan dunia ini tidak akan bisa berdiri dengan tegak kecuali adanya orang-orang yang mengelola dan mengurusi urusan mereka. Kenapa? Karena kemaslahatan, kebaikan kehidupan manusia ini tidak akan bisa sempurna kecuali mereka mau bermasyarakat. Dan ketika bermasyarakat, ya tentu harus ada pemimpinnya. Maka tidak harus dipilih seorang pemimpin. Karena memang faktanya juga bahwa berbagai tuntunan yang ada dalam Islam ini, ya, berbagai kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama ini tidak bisa berjalan, tidak bisa terlaksana dengan baik apalagi sempurna kecuali ada pemimpinnya. Amar ma'ruf ada pemimpinnya. Sholat berjamaah harus ada pemimpinnya. Haji ada pemimpinnya. Apalagi jihad harus ada pemimpinnya. Maka begitu banyak aspek-aspek sosial yang ada di dalam Islam ini ada pemimpinnya. Rumah tangga Allah perintahkan harus laki-laki menjadi pemimpinnya, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi bahwa keberlangsungan Islam ini sangat ditopang dengan suatu kepemimpinan ataupun kekuasaan.
Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan al-Islamu wa sultanu akhwani tau'aman. Islam dan kekuasaan, Islam dan kepemimpinan adalah akhwani tau'aman, dua saudara kembar. La yasluhu wahidin minhuma ila bisahibi. Yang satu tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan salah satunya. Al-Islamu usun wa sultanu harisun. Islam itu menjadi pondasinya dan penguasa itu menjadi penjaganya. Kekuasaan itu menjadi penjaganya. Wa ma la usalahu yahdum, sesuatu yang tidak ada pondasinya dia akan roboh. Wa ma la harisalahu fadha'iun, sesuatu yang tidak ada penjaganya pasti dia akan hilang. Imam As-Suyuti dalam kitab Jami'ul Ahadits. Begitu juga Ibnu Taimiyah, beliau juga mengatakan wa in farada sultan aniddin, jika kekuasaan itu terpisah dari agama ataupun sebaliknya, agama terpisah dari kekuasaan, maka fasadat ahwalun nasi, maka kondisi manusia itu pasti akan rusak. Kitab As-Siyasah Asy-Syariah oleh Ibnu Taimiyah. Maka dari sekilas gambaran yang ada di dalam dalil-dalil yang ada maupun digambarkan oleh para ulama ini, maka Islam telah jelas memandang begitu pentingnya kedudukan seorang pemimpin dan pentingnya pemimpin itu sendiri. Baik, sementara itu insya Allah kita sambung dengan kelanjutannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.